Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita kembali lagi belajar tematik, tema panas dan perpindahannya. Subtema perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 2 ya. Oke, langsung saja sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan ilmu kita serap dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, kita langsung saja belajar tentang, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam perpindahan kalor, salah satunya itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk percobaan panas dan perpindahannya, peristiwa panasnya sendok logam yang dicelup ke dalam air panas terjadi karena panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi air panas ke benda yang bersuhu rendah sendok logam. Jadi, panas dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Panas atau kalor merupakan suatu energi. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Energi juga dapat berubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi lain. Nah, ini salah satu contohnya lagi ya. Kalau kita menuangkan air ke gelas, pada saat kita kedinginan itu kita pegang gelasnya, itu panas dari air yang ada di gelas itu akan berpindah ke badan kita atau suhu badan kita. Seperti kita minum wedang jahe ya, sangat baik karena dapat menjaga kesehatan tubuh. Kita merasa tangannya merasa hangat ketika memegang cangkir yang berisi wedang jahe. Itu ada salah satu contoh di kehidupan sehari-hari ya. Untuk pengertian pola lantai, kita langsung saja ya ke pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah. Agar tarian daerah lebih indah dilihat, selain perangkat tari, pola lantai dalam tari pun perlu mendapatkan perhatian. Ada beberapa pola lantai yang umumnya dipakai dalam tarian daerah. Kita lihat di sini. Oke, mari kita sama-sama membaca teks di bawah ini ya. Beragam pola lantai dalam tarian. Nah, kalian bisa baca dan simak teks ini ya. Nah, Indonesia merupakan negeri yang kaya akan seni tarian daerah. Tarian daerah amat beragam, baik dalam gerakan ataupun perangkat tari. Akan tetapi, ada satu unsur dalam tarian daerah yang juga memang peran penting. Mungkin tak pernah terlintas dalam pikiran kita. Betapa rapinya deretan para penari saat mereka tampil di depan banyak orang. Unsur itu adalah pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai ada beragam bentuknya. Setiap jenis tarian dapat menggunakan lebih dari satu pola lantai. Lalu, apa saja pola lantai yang dimaksud? Pola lantai yang memiliki dua pola dasar, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus memberikan kesan kesederhanaan dan kekuatan sekaligus, sementara pola lengkung memberikan kesan kelembutan. Dari kedua pola lantai inilah kemudian dikembangkan pola lantai lainnya. Nah, ini ya, dari pola lantai garis lurus dikembangkanlah pola lantai horizontal, vertikal, segitiga, zigzag, hingga diagonal. Sementara dari pola lengkung dikembangkan pola lantai berbentuk lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang dengan bermacam-macam bentuk karya tari. Maka bentuk pola lantai pun bermacam-macam. Nah, kita lihat ini bentuknya rapi ya. Nah, dari setiap tarian ini memiliki pola lantainya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita menggunakan kalimat efektif dalam meringkas. Tadi kita sudah lihat teks bacaan tentang beragam pola lantai dalam tarian. Nah, kita akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif sesuatu yang penting saat meringkas, yaitu membuat kalimat efektif. Disebut kalimat efektif karena kalimat tersebut terkesan langsung atau lugas dan tidak bertele-tele.
Struktur kalimat efektif juga mudah dipahami oleh pembacanya. Kita lihat. Lihatlah dua kalimat berikut ini, manakah yang merupakan kalimat efektif? Nah, kalian lihat dulu ini. Dina meminum secangkir teh hangat saja. Dina minum secangkir teh hangat. Dari kata tadi, kalimat efektif itu tidak bertele-tele atau lugas dan jelas. Kira-kira yang mana ya? Iya, kita bisa menggunakan kata Dina meminum secangkir teh hangat. Itu sudah merupakan kalimat efektif. Tidak perlu menggunakan lagi saja, kata saja itu. Petunjuknya, kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu digunakan. Lihatlah kembali dua kalimat berikut. Kalimat manakah yang efektif? Suhu dan panas itu berbeda, sedangkan kalimat yang sampingnya lagi suhu dan panas memang memiliki perbedaan. Nah, sudah jelas ya? Oke. Sekarang kita langsung ke soal ya. Soal atau tugas kita hari ini ada di halaman 52. Ada dua nomor ya. Yang pertama, nomor 1, menurutmu apakah manfaat dari penggunaan pola lantai dalam sebuah tarian? Jelaskan. Nah, kalian bisa jelaskan kenapa sih pola lantai itu perlu di sebuah tarian? Tadi sudah ada ya di teks bacaan, beragam pola lantai dalam tarian itu sudah dijelaskan. Nomor 2, bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Kalian bisa baca. Jika tidak jelas, bisa tanyakan langsung ke ustazah ya. Ini ustazah bacakan sedikit. Dikenal hampir di seluruh dunia, tari kecak memang tidak biasa. Kalian bisa lanjutkan teks bacaannya ke bawah. Nah, soalnya adalah buatlah 5 pertanyaan yang muncul darimu saat kamu membaca teks tersebut. Jawablah pertanyaan tersebut dan buat dalam bentuk ringkasan. Nah, ini tugasnya ya. Oke, dari teks di atas ini, silahkan kalian buat pertanyaan dan dijawab menjadi sebuah ringkasan. Oke, tetap semangat untuk belajarnya setiap hari dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, membantu orang tua, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.